Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPP Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Rosid, mahasiswa PPK tahap 4 tahun 2025-2026 di LVTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213253787. Pada hari ini, hari Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Bustan Ulum kelas 5 dengan materi IPAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baiklah. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita masuk di materi terlebih dahulu, kita akan mulai dengan baca doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oh ya, silakan maju depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi. Akan kita bahas tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Baik. Cahaya di sekitar kita. Ada cahaya tampak dan ada cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang dapat ditangkap oleh mata seperti kemudian cahaya tampak, cahaya tidak tampak, cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata seperti ultraviolet. Kemudian sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada di 5. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama ada cahaya merambat. Kemudian yang kedua, cahaya yang membesar. Yang ketiga, cahaya yang terang. Yang keempat, cahaya yang biasa. Yang kelima, cahaya yang diuraikan. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Ada cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dimantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Jadi bisa kami contohkan. Nanti bisa kami contohkan bagaimana cara sifat-sifat cahaya. Nanti bisa dipraktikkan. Nah, ini ya. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah cahaya merambat lurus. Berkas cahaya lampu sorot terlihat lurus dari kejauhan. Ya. Berkas cahaya lampu sorot terlihat lurus dari kejauhan. Ini adalah cahaya merambat, ya, merambat lurus. Berikutnya, cahaya menembus benda bening seperti menembus kaca akuarium, ya. Akuarium, ya. Kemudian cahaya menembus kaca jendela. Kenapa di kelas 5 ini dimasukkan matahari, dimasukkan sinar matahari? Karena ada celah, ya. Nah, ya, karena ada celah yang masuk sinar ke kelas ini, ya. Baik, ini adalah contoh cahaya menembus benda bening. Nah, jadi ada 2 ini, ya. Cahaya menembus kaca jendela ini, ya. Kemudian cahaya menembus kaca akuarium, ya. Baik, berikutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan ini adalah sinar yang datang, ya. Ya, ini adalah bilang pantul namanya. Sinar yang datang, ya. Sinar yang datang kemudian pantulan pada cermin. Nah, seperti ini contohnya adalah kita berkaca. Seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Nah, ini ada baik, berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya akan mengalami pembelokan cahaya atau pembiasan. Seperti kolam renang terlihat lebih dan pensil yang ditiupkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat betul? Ya. Kemudian sekali lagi cahaya dapat dibiaskan seperti ini, ya. Kolam renang terlihat lebih dangkal. Ini. Nah, terlihat lebih dangkal. Nih, berikutnya. Cahaya dapat diuraikan. Ya.
prisma kaca. Ya, pelangi merupakan salah satu contoh penguraian cahaya dengan menggunakan butir-butir air hujan. Warna pelangi yaitu merah, ada merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan baik. Warna pelangi itu ada 7. Kemudian pelangi itu datang ketika hujan itu selesai. Sekali lagi, warna pelangi itu ada apa saja? Ada yang tahu apa saja? Nah, ya, itu adalah warna. Kemudian indera penglihatan. Kalau kita bicara tentang indera penglihatan, ya, kita menggunakan mata untuk melihat dunia di sekeliling kita. Tanpa ada mata, kita tidak bisa melihat. Tanpa ada mata yang dua ini atau satu, tidak bisa melihat. Mata itu terdiri atas mata bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar dan bagian dalam. Baik, berikutnya ini adalah bagian-bagian mata. Ini adalah bagian-bagian mata. Bulu mata berfungsi melindungi mata dari debu, ya. Kemudian kelopak mata berfungsi menutupi bola mata. Kemudian mata bagian luar. Kalau yang tadi adalah mata bagian mata, sekarang adalah mata bagian luar. Alis mata, sini ya. Alis mata itu berfungsi melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Nah, jadi sekali lagi ya, alis mata ini berfungsi melindungi mata dari air, ya, melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Sudah paham? Ini adalah mata bagian luar. Nah, ini adalah bagian mata. Bagian mata ini adalah bulu mata berfungsi melindungi mata dari debu. Kemudian kelopak mata berfungsi menutupi bola mata. Ini adalah mata bagian luar. Ini alis mata. Ini yang berfungsi melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Baik, berikutnya ini adalah mata bagian dalam. Kalau yang tadi adalah mata bagian luar. Sekarang adalah mata bagian dalam. Baik. Ada saraf mata, ada retina, ada otot mata, ada iris, ada pupil, ada sklera, ada lensa mata. Baik, mata bagian dalam itu ada yang tahu apa saja? Saraf mata, sekali lagi, ulang lagi. Nah, baik. Itu ya. Ini adalah kerja mata ya. Perhatikan. Itu adalah
sekitar kita secara umum, bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh pendengaran, ya. Kemudian bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, berikutnya adalah benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Disebut sumber bunyi. Kemudian sumber bunyi, pita suara bergetar, kita berbicara, atau seruling yang itu adalah sumber bunyi. Sekali lagi contoh pita suara yang bergetar, ya. Ketika kita berbicara, kemudian seruling yang video. Berikutnya jenis bunyi. Apa masih jenis bunyi itu? Jenis bunyi itu yang dihasilkan oleh getaran yang dimiliki oleh frekuensi tertentu. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Apa saja bunyi? Baik, berikutnya bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik, bunyi dengan frekuensi 20 Hz. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah gajah dan ini adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik, bunyi dengan frekuensi 20 Hz. Jadi manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Nah, ya. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah dan manusia tidak dapat mendengar kecuali ini. Ya, adalah gajah dan sekali lagi adalah gajah dan gajah dan Nah, sudah paham? Kemudian bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini bunyi dengan frekuensi 20.000 Hz. Suara berbisik. Kemudian bunyi audiosonik dapat didengar manusia. Bunyi pesawat terbang di udara 120 Hz. Baik, berikutnya bunyi ultrasonik. Bunyi dengan frekuensi 20.000, ya. 20.000 Hz. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik. Hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Ini adalah kelelawar, ini adalah lumba-lumba. Sekali lagi, manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik kecuali hewan dua ini. Apaan? Manusia tidak bisa mendengar kecuali dua hewan ini. Apa saja sekali lagi? Baik, sudah paham ya? Berikutnya, frekuensi bunyi menentukan tinggi rendah nada. Frekuensi bunyi. Kalau tinggi, ya, nih, nada tinggi, rendah, nada rendah. Amplitudo, bunyi menentukan kuat lemah bunyi, ya. Amplitudo itu bunyi tinggi, ya, atau kuat, ya, rendah atau bunyi lemah. Itu sebenarnya apa? Amplitudo. Bunyi menentukan kuat lemah bunyi. Amplitudo, ya. Amplitudo itu menentukan kuat lemah bunyi. Nah, baik, berikutnya sifat-sifat bunyi, Pak. Apa saja, Pak? Sifat-sifat
bunyi. Bunyi dapat merambat di dalam air. Bunyi melambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui media padat, cair, gas. Bunyi merambat di udara. Ini adalah sifat-sifat bunyi. Nih, bunyi merambat melalui benda padat. Ya. Kemudian kecepatan perambatan bunyi melalui media padat, cair, dan gas. Nih. Baik, berikutnya. Bunyi dapat dipantulkan. Gelombang pantul. Gelombang pantul sumber bunyi. Ya. Jarak sumber bunyi ke bidang pantul. Saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pantulan. Saat mengenai sesuatu, ya, benda bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan. Ini adalah bunyi dapat dipantulkan. Berikutnya adalah cara kerja telinga. Nah, cara kerja telinga. Cukup. Selanjutnya yuk. Sekarang akan mempraktikkan tentang cahaya menembus benda. Kita akan mencontohkan atau mempraktikkan tentang cahaya yang menembus Benda lain. Baik, ini contohnya. Ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya anak-anak ya. Ini kamu. Ini. Nah, tembus ya. Tembus ya. Tembus ya seperti ini ya. Ini yang kedua. Yang kedua adalah kaca buram. Ini contohnya ini. Sudah jelas ya? Kemudian yang ketiga adalah terisi tanah. Jadi ini adalah sinar terhalang, tidak bisa menembus. Jadi sinar yang bisa menembus adalah kaca bening dan kaca buram. Baik, berikutnya adalah cahaya melambat lurus. Ya. Ini Bang, sini. Nih, cahaya melambat lurus. Sini. Ini Bang. Cahaya melambat lurus. Sini Bang, sana Bang. Nah, sudah jelas ya? Sudah jelas? Ya, cukup. Itu adalah cahaya yang bisa menembus benda bening, kemudian cahaya
merambat lurus. Saya dapat merambat lurus. Terima kasih. Kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Ini adalah contoh suara. Sekali lagi, ini adalah contoh suara. Silakan, mulai. Sekarang adalah pekerjaan LKPD. Baik anak-anak, dan sekarang adalah menyimpulkan hasil diskusi dengan teman-teman kalian ya. Ya, silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, silakan. Cepat. Di sini ya. Perhatikan. Melihat karena cahaya sumber cahaya, mata hanya bisa melihat jika ada cahaya sumber cahaya atau pantulan cahaya. Proses mudah memantulkan cahaya ke mata, lalu lensa mata memfokuskan cahaya karena cahaya ke retina dan saraf meneruskan ke otak. Sifat cahaya merambat lurus dapat dipantulkan menembus benda bening, dihiaskan dan diuraikan. Mendengar karena bunyi sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Proses getaran merambat melalui medium dapat padat air pedas sebagai gelombang bunyi diterima oleh otak. Tanpa cahaya